Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah tahu, sudah paham bahwa kita ini diciptakan, benar nggak? Menurut gambar dan rupa Allah, amin. Peta dan teladan Allah, amin. Jadi kita ini boleh dibilang, bahkan kita dikatakan kita ini anak-anak Allah, gitu ya. Anak-anak Allah berarti sama kayak bapaknya, ya. Dan perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Allah kita itu Allah yang supranatural loh. Ngerti ya? Jadi ternyata kalau Bapak Ibu perlu tahu di dunia ini ada dua nih. Ada namanya dunia natural dan dunia supranatural. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka nonton dunia lain, bukan itu maksud saya, ya. Yang suka nonton dunia lain, ya mirip-mirip tapi bukan itu, ya. Tapi Bapak kita itu Bapak yang kekal, Bapak yang hidup dalam dimensi supranatural. Maksudnya dimensi supranatural, dimensi yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah, kita ini hidup di dunia dimensi namanya natural. Ya, kita bisa melihat, bisa diraba. Itu kalau dunia natural itu yang banyak kita dapat banyak informasi itu dari panca indera kita. Bisa diraba, bisa dicium, ya, bisa dilihat, itu dunia natural. Tapi kalau dunia supranatural itu nggak perlu kayak gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal, itu ya dunia supranatural. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau baca Alkitab kita akan melihat kejadian-kejadian bagaimana Tuhan mendemonstrasikan dunia supranatural. Saya ambil contoh, misalnya Yosua bisa berhentikan matahari loh. Ya, berhenti matahari, berhenti ternyata. Dan ilmu pengetahuan menyelidiki. Ada namanya missing day, hari yang hilang. Yaitu ketika Yosua memberhentikan matahari. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lebih-lebih sekarang kita tahu kan, yang berputar itu bumi loh, mengitari matahari. Tapi Yosua bilang matahari berhenti. Dan memang ini matahari yang berhenti. Dan kalau kita melihat bagaimana Sadra, Mesa, dan Abednego diceburin karena nggak mau menyembah patung loh. Nggak mau menyembah patung Raja Babel, dicemplungin ke dalam dapur api. Nggak mati, selembar rambut pun tidak terbakar. Bahkan dikatakan ada muncul oknum keempat. Ya, ada bentuknya, rupanya seperti malaikat. Dan mereka tidak mengalami luka apapun juga. Dan banyak-banyak sekali kalau baca di dalam Alkitab, bagaimana Allah bekerja dalam dimensi supranatural. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, kalau kita dengar berita-berita tentang 2022, tapi saya terus terang pribadi nih ya. Aduh, kalau memasuki tahun baru itu biasanya pasti deh. Ya, tahun baru, tahun akan datang begini-begini pasti. Nah, sekarang masalahnya loh. Pertama, kita ini mau hidup ya, mau mengalami hidup di mana? Kalau kita mau hidup di dimensi natural terus, kita mau pakai akal manusia, kita mau percaya apa yang kita lihat, kita rabah, kita cium, ya, kita nggak percaya apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang tidak kita bisa pegang, apa yang nggak masuk akal kita nggak mau percaya. Saya percaya itu kita ada dalam bahaya, zona merah, ya. Jadi berapa waktu Natal itu, waktu bulan Desember tuh saya berdoa, Tuhan, ya, saya ngikutin, Bapak Ibu, saya ngikutin semua nubuatan, ya, hamba Tuhan ini saya ngikutin. Tuhan, jadi apa sih yang harus kami lakukan? Apa visimu, gitu loh ya. Terus tiba-tiba keluar, kita mesti masuk, mesti hidup namanya dalam dimensi supranatural. Nanti saya jelasin, Bapak Ibu. Saya bilang supranatural. Terus terang aja Bapak Ibu gini, kalau saya ini jalan-jalan kadang-kadang kan pergi keluar kota, kan kadang-kadang si Google Map ini suka ngaco. Bukan suka ngaco sih betulnya, dia baik loh. Dia membawa kita ke jalan yang simple, nggak macet, istilahnya gitu ya. Cuman kadang-kadang dibawanya ke kampung, ya, masuk kampung, bilang kok masuk ke sini gitu loh. Tapi di situ saya melihat, wah ternyata banyak loh penduduk Indonesia di pinggir-pinggiran tuh di dalam pedalaman masih banyak. Saya bilang ini negara memang penduduknya banyak. Cuman timbul di dalam pikiran saya, Tuhan, bagaimana supaya mereka bisa bertobat, terima Tuhan Yesus. Kelihatannya secara akal sehat, secara pikiran natural itu susah.
Ya, susah, nggak masuk akal bagaimana mereka bisa berdebat. Dari situ timbul, benar. Hanya dengan supranatural bangsa ini bisa dimenangkan. Hanya dengan supranatural dunia ini bisa dimenangkan. Dan perlu Bapak ketahui bahwa identitas kita sebagai anak Allah adalah sebetulnya kita harus hidup di dalam dimensi supranatural. Jadi kalau Bapak Ibu senang hidup di dimensi dunia natural gitu ya, wah hati-hati, bahaya deh, ya. Karena destiny kita, kasarnya destiny, takdir kita itu hidup sesuai dengan Bapak kita, yaitu hidup dalam dimensi supranatural. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ayat begini, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Pernah dengar nggak? Bener ya, pernah dengar kan? Ini biasanya kalau jodoh, ya kan? Kalau jodoh, kamu cari jodoh, ingat jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Langsung Bapak Ibu, jangan misalnya yang mau cari jodoh dengan langsung silsilanya, wes gitu ya, dikirim mata-mata, diselidikin macam-macam. Saya pikir Tuhan kasih ayat itu bukan sekedar jasmani loh tentang perkawinan. Sama seperti waktu dia berbicara begini. Hubungan suami istri, ya diceritakan, istri yang hormatilah orang suamimu, suami kasihlah istrimu, sama seperti Kristus dengan jemaatnya, benar nggak? Jadi ternyata kalau firman Tuhan itu ada yang jasmani, ternyata ada yang rohani. Dan saya percaya kita ini mempelai Kristus, amin. Kita ini ditakdirkan, ditentukan sebagai mempelai Kristus, ahli waris. Saya percaya Tuhan Yesus itu pasti mencari pasangan, mempelainya yang seimbang. Yang sama-sama hidup di dalam dimensi supranatural. Kalau kita hidup di dalam dimensi natural, senang, wah gak seimbang dengan Tuhan Yesus. Gak seimbang, ya, gak sejodoh orang bilang. Ya, nah, makanya kenapa pada waktu pada waktu hari Pentakosta dia curahkan Roh Kudus. Tujuannya apa? Curahkan Roh Kudus untuk supaya kita hidup di bumi ini loh, ya, belajar hidup di bumi ini, hidup dalam dimensi supranatural. Ya, hidup di dalam dimensi supranatural. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus mati di kayu salib, benar? Ya, dikatakan di kayu salib itu dia menanggung segala dosa-dosa kita, sakit penyakit kita, kutuk-kutuk kita, kemiskinan, semua ditanggung. Ya, bahkan saya pernah baca satu buku, dia seorang hamba Tuhan tuh nulis, dia dikasih penglihatan oleh Tuhan bagaimana waktu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, dia katakan, waduh, semua sakit penyakit, termasuk penyakit AIDS loh, ya, penyakit AIDS, COVID, semua dari segala zaman, ya, semua masuk seperti disedot ke tubuh Yesus semua, ya, semua kutuk-kutuk, termasuk kutuk apapun juga, ya, semua disedot masuk ke tubuh Yesus. Bayangkan, ya, kalau kita sakit rematik aja udah gak enak, gak nyaman ya, bener nggak? Ini semua sakit, dari sakit apa sebutin dah Bapak Ibu, yang paling gak enak buat saudara, dikatakan semua disedot, semua melingkar ke tubuh Yesus yang sedang disalib, dan bus masuk. Makanya dia katakan begitu menderita, Yesus itu begitu menderita, semua kutuk-kutuk, semua caci maki, semua pikiran kotor kita, pikiran cabul kita, semua kebencian kita, semua ditumpekin ke sana. Makanya begitu dia selesai, begitu dia mati, bang, sudah selesai. Ya, makanya dikatakan kita itu diselamatkan. Nah, luar biasa ini kata diselamatkan itu di dalam bahasa Yunani itu disebut sozo. Ya, sozo itu apa artinya? Kamu sekarang diselamatkan, bukan diselamatkan dari neraka pindah ke surga. Tidak, kita menikmati kesehatan ilahi, kemakmuran, damai sejahtera, semua yang baik-baik kita terima seharusnya. Ya. Tapi masalahnya kan timbul di dalam pikiran kita, di dalam pertanyaan kita ya. Bapak Ibu saya nggak tahu mikir nggak, kok aku nggak menikmati sih?
Benar nggak gitu? Ya, mana? Katanya Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Benar nggak? Katanya dia sudah menanggung segala kemiskinanku ya, di kayu salib supaya aku menjadi kaya. Buat makan aja susah kadang-kadang. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, dia menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib. Loh, ternyata kita masih sakit loh. Ya, masih sakit kita. Jadi apa yang nggak benar nih? Pasti ada yang nggak benar. Yang saya tahu, firman Tuhan tidak pernah dusta. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Ada sesuatu yang nggak benar. Karena apa? Karena kita masih mau hidup di dalam dimensi natural, sedangkan yang dia sediakan itu di dimensi supranatural. Yang Tuhan sediakan itu semua dimensi supranatural di alam roh. Ya, kita hidup di dalam dunia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menarik yang dari dimensi supranatural, dimensi roh menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Atau kalau kita benar, bagaimana mimpi menjadi nyata gitu ya. Ya. Suka begitu kan? Bagaimana mimpi menjadi nyata? Bagaimana apa yang Tuhan sediakan? Itu kita nikmati benar-benar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rindu nggak kayak begitu? Saya terus terang rindu. Saya rindu. Karena saya tahu, saya sebagai anak Tuhan ditakdirkan, ditentukan. Bukan hidup saja di dalam dunia ini loh. Tapi ada dunia kekekalan, namanya dunia supranatural. Dan aku menikmati yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan di kayu salib, yang dia bilang sudah selesai. Itu bukan saja aku nanti loh, kalau di surga nggak, menurut saya sih nggak perlu itu, ya. Sungguh kita menikmati semua yang Yesus telah lakukan, yang telah Yesus perbuat untuk kita, itu semua di bumi ini. Amin. Bapak Ibu, rindu nggak? Rindu nggak? Kalau nggak rindu gini loh. Ini kan kalau nggak rindu susah. Kalau nggak rindu susah, ya. Karena tadi saya lagi doa Tuhan, ya Tuhan bukakan begini loh, ya. Ternyata Tuhan itu meresponi setiap kerinduan kita, ya, setiap keinginan kita untuk mengenal Dia, ya. Itu ternyata Tuhan meresponi. Tapi kalau kita acuh nggak acuh, cuek, istilahnya ya. Mau dibukain syukur, mau dibukainnya Tuhan ya sudah, ya enggak. Kalau kita enggak rindu, enggak mau mengejar Tuhan, ya ternyata Tuhan pun, ya udahlah kamu segitu gitu. Contohnya apa? Makanya Tuhan Yesus tuh kalau cerita khotbah, dia selalu pakai perumpamaan. Terus dia ngomong begini sebetulnya, siapa yang rindu untuk mendengar, untuk mengetahui, biarlah dia mendengar dan mengetahui. Tapi kalau kamu enggak rindu, enggak ingin tahu, ya sudah. Ya sudah gitu loh. Seperti ahli Taurat, ya orang Farisi, dia nggak rindu untuk kenal Tuhan, nggak rindu untuk tahu rahasia surga gitu loh. Dia enggak. Tuhan bilang ya sudah. Tapi kalau kita rindu ngejar, ya Tuhan akan berikan. Saya percaya malam hari ini, yuk kita rindukan untuk kita mulai mengalami yang namanya hidup di dalam supranatural, ya, di dalam supranatural. Karena kalau kita nggak hidup di dalam supranatural, saya mau kasih tahu lagi Bapak Ibu, benar-benar kita akan mengalami apa yang orang lain takuti. Dan kita terus terang nggak beda jauh dengan orang-orang dunia. Dan untuk itu Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu pribadi loh. Ya, pribadi. Makanya kalau saya sekarang, karena saya tahu, ya, yang hanya menuntun, membimbing, menolong kita, ya, memberi kekuatan kita selama kita hidup dalam dunia ini, sebetulnya satu oknum ini, Allah Roh Kudus, dan dia tidak jauh, tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, mungkin kita sudah sering dengar, tapi sadar nggak sih kita akan keberadaannya? Dia itu pribadi, ngerti ya?
Kalau pribadi itu berarti punya perasaan, mudah bisa tersinggung, makanya dibilang jangan mendukakan Roh Kudus, ada ayatnya. Berarti dia bisa berduka. Ya, dia bisa berduka, dia bisa bersedih, dia bisa juga sudahlah kamu urus sendiri deh. Ya, kalau kamu nggak mau melibatkan aku, kalau engkau nggak mau melibatkan aku, silakan kamu ambil keputusan sendiri. Nah, itu yang banyak problem masalah. Tapi kalau mau saya itu itu anugerah sekali deh. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab dikatakan begini loh, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saya baca di satu buku dibilang, tahu nggak bahwa Roh, Tuhan ngomong sengaja menegaskan Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ditujukan bahwa kuasa yang diberikan sama kita itu lebih besar sebetulnya dari roh, dari kuasa penciptaan. Ternyata membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukannya kembali di sebelah kanan Allah, itu ternyata kuasanya lebih besar daripada waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan alam semesta. Wow, dahsyat. Tapi banyak kita yang gak sadar, kita biarkan saja. Benar Bapak Ibu? Ya. Padahal dia terlalu dekat buat kita. Dia itu pribadi. Jadi kalau pribadi begini, Ki, datang ke rumah saya, ya namu, saya cuekin, iya nggak? Oh, ya biarin aja. Saya kerja, saya anggap kayak nggak ada. Maaf Ci, betah nggak? Lama-lama Pak Iskandar, saya pamit ya. Kayak gitu loh, kayak gitu. Saya cuekin, saya nggak mau lulus, wah, ya, Allah Roh Kudus pribadi loh. Kalau Bapak Ibu sering cuekin, nggak heran kalau kita nggak pernah dengar tuntunan dia, kita nggak pernah dengar suara dia, benar nggak? Iya nggak? Tapi kalau kita mulai melibatkan, ada oknum pribadi di dalam hidup kita, kita mulai ajak bergaul, ajak ngobrol, sertakan dia dalam segala hal. Lama-lama saya percaya loh, kita bisa dengar suaranya loh lama-lama, ya suaranya nggak langsung ngomong di telinga, tapi ada impresi di dalam hati kita. Amin. Jadi kalau mau hidup di dalam supranatural, saya kasih tema hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini penting sekali, ini penting sekali. Kalau kita melihat, kalau kita baca nih ya, kalau kita baca dengar di ke depan ada bencana alam, ada kelaparan, ada sakit penyakit macam-macam. Saya percaya firman Tuhan yang mengatakan sebetulnya nggak ada yang baru di muka bumi ini. Ya nggak ada yang baru. Kalau Bapak Ibu baca, ya dianiaya, diancam, diintimidasi orang-orang percaya, itu sudah ada di Kisah Para Rasul. Ya, udah banyak loh ceritanya. Kelaparan pun ada di Kisah Para Rasul. Ketika ini kelaparan, ada semua. Ya, tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana ya rasul-rasul itu, murid-murid Tuhan itu bisa bertahan, bahkan dikatakan di tengah tekanan, intimidasi, di tengah keadaan apapun juga dia bisa bertahan. Saya baca satu hal, mereka penuh dengan Roh Kudus. Petrus, ya, dia kan menyangkal Yesus katanya kan. Begitu dia terima Roh Kudus, wow, mahkamah agama saja nih, mahkamah agama. Atau kita baca deh ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Di Kisah Rasul, kalau nggak salah Kisah Rasul berapa ya? Waktu Petrus di pengadilan, ya, oke. Kisah Rasul pasal 4, ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ceritanya ya. Jadi ada orang lumpuh di pintu Bait Allah, namanya pintu indah kalau nggak salah ya. Ya, pintu indah kalau nggak salah ya, benar kan? Dia melihat ke Petrus dan Yohanes mau masuk ke Bait Allah, mau ibadah. Si orang lumpuh ini dibilang setiap hari di situ. Dia melihat Petrus dan Yohanes mau masuk, dia seperti mau minta.
Kemudian Petrus Yohanes menatap ke orang lumpuh itu. Orang lumpuh pikir, mau dikasih nih, minimal 10.000 ya, mungkin gitu kalau sekarang gitu ya. Tapi Petrus Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Kemudian dia pegang tangani orang lumpuh itu. Dikatakan, dalam nama Yesus, bangkit berdiri. Bangkit berdiri loh. Ya, bangkit berdiri, ini orang lumpuhnya yang sudah 40 tahun. Gak bisa jalan. Saya bayangin mungkin dari sejak lahir lah. Ya, nggak bisa jalan. Sekarang bisa jalan. Dia lompat. Dia ngikutin Petrus dan Yohanes ke Bait Allah sampai orang-orang Bait Allah, karena selama 40 tahun duduk di situ semua orang juga tahu, kenal. Ya, kalau Bapak Ibu lihat orang minta-minta di lampu merah selama sebulan aja, Bapak Ibu langsung kenalin kan. Dia loh pasti, ya nggak? Dia selama 40 pasti kenalin, dan semua orang melihat, dia menjadi berdiri, bisa berjalan. Jadi semua heran, kenapa? Dan dikatakan mereka mengikuti Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Kemudian Petrus Yohanes melihat, banyak orang yang menggerumun ngikutin dia. Kemudian dia berkhotbah. Ya, berkhotbah ternyata ini nggak disukai oleh imam-imam dan ahli Taurat. Kemudian ditangkap mereka, dan ini yang lihat luar biasa. Yuk kita baca. Dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Sorry ya. Oke, kita baca dari 1 aja ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa nih saudara ya, gara-gara orang lumpuh satu disembuhkan, 5.000 orang bertobat. Bayangkan kalau banyak orang-orang lumpuh, orang sakit disembuhkan. Saya nggak bisa bayangin saudara, berapa orang yang bisa bertobat terima Tuhan Yesus. Dan itu pasti terjadi kalau kita anak-anak Tuhan hidup dalam dimensi supranatural, mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita, saya percaya pasti terjadi pertobatan massal. Ya. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa ini, ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Saya percaya ini pun kejadian kan, orang berbuat baik dituntut di pengadilan, benar gak? Ya, ini kejadian sama di dunia ini, nggak ada yang baru, katanya gitu loh, ya. Dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kemudian Bapak Ibu dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah, di dalam firman Allah yang hidup lebih bagus saudara, ya. Saya baca ini. Ketika mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya hanyalah orang kebanyakan yang tidak berpendidikan tinggi. Maka mereka heran melihat perubahan besar yang dialami oleh keduanya karena persekutuan dengan Yesus. Orang bisa melihat perubahan. Kalau kita penuh Roh Kudus atau enggak, orang bisa melihat, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada perubahan yang besar, ada kemuliaan yang terpancar. Saya bayangin Bapak Ibu, kalau kita semua, ya nggak usah banyak kita nih, jemaat kita di sini, ya kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya, semua orang, ya nggak, semua orang melihat kita ada sesuatu yang lain, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, nggak usah diinjilin susah-susah, langsung dia akan berkata, aku mau mengikut Tuhan kamu. Aku lihat ada Tuhan di dalam hidup kamu. Amin. Amin. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Alkitab ini nanti Bapak Ibu baca, saya baca ini seru sekali ternyata ya. Ya. Ketika kemudian diancam Petrus dan Yohanes, mereka tidak bisa membuktikan salahnya di mana orang melakukan kebajikan kok ditahan. Kan lucu. Ya, akhirnya mereka dilepaskan dengan ancaman, nggak boleh memberitakan lagi dengan nama itu. Mereka cuma bilang, kepada siapa? Aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya. Aku nggak, kasarnya aku nggak takut. Ini ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus gitu Bapak Ibu ya. Nggak takut diintimidasi. Ya, kalau kita masih, maaf nih, ya, diintimidasi dikit takut. Ya, belum penuh Roh Kudus. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini yang luar biasa lagi, saudara. Kita baca di dalam ayat selanjutnya ya. Judulnya Cara Hidup Jemaat. Oh, ya. Kemudian kita lanjutin. Kemudian Petrus dan Yohanes ini ketemuin teman-temannya, ya ceritanya ya. Teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi diceritain, kita nih diancam, diintimidasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, begini. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan begini, macam-macam. Ya, semuanya intimidasi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, ya, Herodes itu kalau kita misalnya wali kota lah gitu istilahnya, Pontius Pilatus, gubernur mungkin saudara ya, berserta dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wis, kalau kita langsung gimana? Kalau diancam gitu, pindah kota yuk. Pindah ke Radu Dongkal, mungkin lebih aman kok. Gitu ceritanya ya. Ya enggak. Tapi dia enggak, mereka enggak loh. Dibilang, oh begitu, oke. Kita minta keberanian lebih lagi. Wah ini luar biasa, orang yang penuh Roh Kudus begini Bapak Ibu. Ya, berikan aku kami keberanian. Kemudian ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka itu berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Mereka sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka menghadapi tantangan, ancaman apapun juga lah. Ya, mereka larinya ke Tuhan. Cuman satu. Ya, sebetulnya bilang, penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami akan berbuat lebih lagi. Lebih ekstrim lagi kasarnya. Lebih berani lagi. Wow. Gak heran. Ya. Kalau mereka tuh melakukan perbuatan-perbuatan hebat, ajaib, mujizat.
Kalau kita kan susah ya saudara ya, pilek aja batuk, gak sembuh-sembuh. Wah, mereka Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan dia. Stefanus, tahu ya, kalau Bapak Ibu baca lagi nih Stefanus, oh seru lagi Bapak Ibu ya. Dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ya, ditimpukin. Santai bro, ceritanya. Paling-paling pulang madep kepada Bapak. Ya enggak. Kalau kita nggak tahu deh saudara, ya rajam di seluruh kota loh. Semua kota, penduduk kota keluar, ditimpukin. Ya, Stefanus bilang, aduh, aku lihat langit terbuka, Tuhan duduk di tahtanya. Oh, haleluya, haleluya. Ya, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku mau Tuhan, senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Karena ini yang akan membuat kita mampu berdiri menghadapi hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus. Bukan cuman buat iseng, ya, supaya saudara bisa berbahasa roh. Bukan, ya, bukan bahasa roh nggak cukup, ya. Di mana dikatakan kuasa dinamit. Kalau Bapak Ibu baca di belakang kamu, kan tuh Yesus begini, kamu akan menerima kuasa. Iya benar nggak? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ternyata kuasa di dalam ayat ini dikatakan dinamos, ya. Ya memang dari itu keluar kata dinamit. Dinamit itu kan waktu itu mungkin baru, ya, dinamit itu kan benda yang kecil, meledak, benda yang meledaknya luar biasa. Tapi kalau sekarang kita katakan ini bom nuklir yang Amerika punya, yang kalau diledakkan satu kota hilang. Itu kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dynamite, ya, yang mempunyai daya ledak luar biasa. Daya ledak luar biasa. Wow. Makanya nggak heran kalau saya lihat Tuhan mengharapkan banyak dari kita. Dia berharap banyak dari kita. Karena dikatakan Tuhan hanya bisa bergerak melalui gerejanya, umatnya. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan juga saudara ya. Bagaimana? Ya waktu Bapak Ibu terus terang Bapak Ibu baca deh di dalam Alkitab ya. Barnabas, Paulus, semua dikatakan mereka, kalau Bapak di dalam Alkitab, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi syarat melayani Tuhan, kalau saya lihat, kalau di dalam Kisah Rasul, kamu harus penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Ya. Baru terjadi ledakan-ledakan dahsyat di dalam pelayanan kita. Nah, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Ya. Kuasanya sudah diberikan. Cuman kan menjadi pertanyaan, bagaimana sih untuk menyalurkannya keluar, termanifestasi dalam kehidupan kita? Satu, dengan cara iman. Itu kita bisa tarik menjadi dunia nyata. Ya, kalau kita punya iman. Imannya bukan iman manusia, tapi imannya Allah. Ya, imannya Allah yang membuat apa yang telah Tuhan sediakan buat kita terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan orang benar itu hidup oleh iman loh, ya, bukan oleh apa yang kita lihat, apa yang panca indera kita raba, semua enggak. Orang benar itu hanya hidup oleh iman. Imannya Allah itu selalu berpegang pada apa yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah hanya firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan kekal selama-lamanya. Benar gak? Jadi kalau saudara beriman, dulu saya berpikir begini loh, ada iman manusia, memang ada iman manusia, ya, ada imannya Allah. Kalau saudara naik pesawat, itu perlu iman katanya, ya, perlu iman. Benar gak naik pesawat? Maksudnya apa? Bapak Ibu cek pesawatnya, benar gak udah diperiksa, ya, sama apanya montirnya, sama teknisinya. Terus maaf,
pilotnya sudah dites belum sama Bapak Ibu? Nggak lagi mabok, nggak lagi minum pil apa itu? Koplo, ya. Udah dicek belum? Ya, belum. Kok Bapak Ibu berani naik pesawatnya? Kenal Bapak Ibu sama pilotnya? Nggak kenal, ya. Itu, tapi aku naik. Nah itu iman, benar itu iman manusia. Ya, Bapak Ibu duduk di bangku aja, kadang-kadang perlu iman loh. Lebih-lebih bangku plastik tuh, yang tipis. Kalau yang duduk si iya lah gitu ya. Itu perlu iman loh, iya nggak? Melejit nggak? Melejitnya buak gitu loh saudara ya. Iya nggak? Itu iman. Tapi bukan iman itu yang dimaksudkan. Imannya Allah. Imannya Allah berpatokan kepada firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mempercayai firman Tuhan, nggak sepakat sama Tuhan, iman Bapak Ibu, mesti iman Tuhan nggak bekerja dalam kehidupan Ibu. Allah itu memberikan iman kepada kita dengan tujuan agar kita bisa hidup di dalam dimensi supranatural. Kalau kita nggak pengen, sebetulnya Tuhan nggak kasih. Tuhan memberikan iman kepada kita, ya, untuk supaya apa? Kita sepadan dengan Dia. Sebagai mempelai, sebagai ahli waris, sebagai anak-anaknya. Hidup di dalam dimensi supranatural. Makanya saya katakan, tahun ini, ya, Bapak Ibu, kita harus penuh dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu dikatakan, dia mengingatkan firman-firman yang pernah kita baca, kita dengar. Ya, kalau kita sering baca, sering dengar firman Tuhan, sering datang ke Tuhan, ya, saat teduh, renungan, dia mengingatkan pada waktu kita mengalami sesuatu, dia akan ingatkannya firman Tuhan. Nggak ingatkan yang lain. Ya, yang akan memberi kekuatan kepada kita. Jadi saya percaya Bapak Ibu, menghadapi tahun 2022 ini, minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus senantiasa. Penuhi aku dengan firman-Mu Tuhan. Dan mulai kita baca Alkitab secara teratur. Kita minta Tuhan wahyukan, berikan pewahyuan-pewahyuan yang daripadamu. Karena kalau kita nggak mendapat pewahyuan, iman itu kan bertumbuh karena mendengar. Benar nggak? Karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ngerti, yang kita dapat pewahyuan. Itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Tadi Esther berkatakan kita itu dari iman kepada iman. Jadi Tuhan ingin iman kita itu nggak mandek. Iman kita terus bertumbuh. Ya, bertumbuh terus. Dan bertumbuhnya iman tergantung sejauh mana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendapat pewahyuan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita nggak pernah baca Alkitab, jangan harap iman kita bertumbuh. Karena iman itu bertumbuh karena kita mendapat pewahyuan firman Tuhan. Karena kita mendengar, mengerti firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat berdiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya singkat saja, saya pesan, ya, ayo minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus seperti murid-muridnya. Ya, ancaman, intimidasi ingat bukan buat kita takut. Datang kepada Bapak penuhi aku dengan Roh Kudus lagi. Dia penuhi kita sehingga kita bukan jadi takut, tapi membuat kita makin berani. Ya, amin. Penuhi aku dengan firman-Mu, pewahyuan-pewahyuan-Mu, agar iman kita bertumbuh. Sehingga apa yang Tuhan janjikan di dalam dimensi roh, dimensi supranatural, kita bisa bawa ke dalam dunia nyata. Amin. Amin. Saya ini waktu malam Natal, tiba-tiba saya terus terang lagi merenung Tuhan, apa sih Tuhan? Saya kalau baca dengerin ya, wah udahlah ya, dari segi dunia, dari segi rohani, semua bilang wah jelek begini loh. Tuhan apa sih yang harus kami lakukan? Ya, dan itu saya dapat. Kita harus masuk dalam dimensi supranatural. Dan untuk masuk di dalam dimensi supranatural, kita harus penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena itu membuat iman kita kuat dan itu yang bisa menarik yang supranatural kita nikmati. Bapak Ibu tahu, pada waktu tanggal 24-nya saya ingat, tiba-tiba saya kan biasanya kan ada doa pagi tuh ya, ada AOC apalagi tuh ya, Sikina ya. Ceritanya saya bunyiin alarm Bapak Ibu. Bunyiin alarm, saya bangun, saya dengarnya alarm itu di sebelah kanan. Saya cari handphonenya, saya mau matiin nih ceritanya, mau matiin, kok nggak ada handphonenya. Loh, kok nggak ada, kemana?
ternyata di sebelah kiri. Kaget nggak Bapak Ibu? Kaget nggak? Oh, saya kaget. Loh, ada apa dengan telinga saya? Telinga kiri saya. Kenapa ini di sebelah kanan? Di sebelah kiri. Kok dengar di sebelah kanan? Saya cari sebelah kanan nggak ada. Dan begitu saya siangnya, mungkin kenapa ini, mungkin apa, nggak tahu lah. Saya tarik-tarik. Begitu duduk di bangku kerja biasa gitu kan, saya telepon, halo, kok nggak ada suara? Iya nggak? Kenapa nih? Saya bilang, kok handphone rusak begini? Dibiarin aja gitu loh. Begitu saya pindahin, oh kedengeran. Wah, telinga saya tuli, mendadak. Tuli mendadak tidak bisa dengar. Tapi dari situ saya yakin, oh ini dari Tuhan. Saya mesti, kalau Bapak Ibu mungkin pengurus, saya langsung WA-in. Tema kita tahun ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena saya tahu, kita akan mesti memasuki dimensi supranatural. Kalau kita ingin hidup menikmati apa yang telah Tuhan sediakan. Kesembuhan itu dari Tuhan loh. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya tetap mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur sampai si Sisi ngomong, Papa kok kalau begitu kok kelihatannya kayak mukanya nggak khawatir, nggak takut, santai gitu ya. Saya bilang, ya tapi tetap saya bergumul dengan Tuhan. Sampai saya dapat. Tuhan bilang, sebelum GRC, saya bilang, waduh Tuhan, kalau GRC, ini terus terang belum sempurna, sembuhnya belum sempurna Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengar suara tuh mesti sember, saya nggak nyaman. Kalau di suara kayak begini nih, wah gini aja saya nggak nyaman. Pokoknya wah breng gitu loh. Ya nggak? Tuhan ngomong, saya nggak tahu dia 4 impresi. Sebelum mulai GRC, sembuh. Saya bilang, amin Tuhan. Dan benar. Ya saya digerakin, saya ke dokter. Ya tidak perlu dokter cek. Dokter bilang, nggak tahu lah. Pokoknya kamu makan obat aja. Mungkin dokter kok THT begini ya. Iya nggak? Wah ini kamu mungkin sarafnya gini. Wah, macam-macam udah gitu. Udah gitu loh. Akhirnya tiba-tiba ingat, tusuk jarum. Katanya si Nyuksu ingat tusuk jarum. Nah, saya pikir, ya cobalah, nggak apa-apa. Tapi saya terus terang tenang. Ya, tenang dalam arti, Tuhan aku percaya, Engkau Allah penyembuh buat saya. Ya, saya percaya itu. Benar, saudara. Sebelum, ya saya tetap ke dokter, saya makan obat. Tapi satu hal, mata saya tertuju kepada Tuhan. Dan benar, saudara, sebelum ibadah GRC mulai tanggal berapa ya? Oh 10. Saya nggak kaget, tiba-tiba saya angkat telepon bunyi. Saya angkat telepon. Kan biasa kan orang otomatis tangan gini ya, bener nggak? Ada yang kidal gitu kan, ada yang kidal ya. Tapi kan kalau saya begini, loh kok kedengeran? Waduh, ya walaupun nggak jelas, ya wah puji Tuhan. Benar sebelum tanggal 13, sebelum tanggal 10 sudah mulai pulih. Dan saya percaya akan terjadi pemulihan. Ya, jadi pesan saya, mari Bapak Ibu, ya masuk dalam dimensinya Tuhan, yaitu dimensi supranatural. Dengan cara apa? Dengan cara kita minta, ya Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, ya penuhi aku dengan firman-Mu, dan kita pun harus mengambil tindakan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya itu semua yang akan membuat kita, ya iman kita bertumbuh kuat sehingga kita bisa meraih apa yang telah Yesus sediakan di dalam dimensi roh, dimensi supranatural. Amin. Dan kita bisa melayani Tuhan luar biasa Bapak Ibu. 1 orang lumpuh disembuhkan, 5.000 orang bertobat. Ya, 1 orang lumpuh, 5.000 orang bertobat. Luar biasa. Ya, kalau di antara kita nih satu-satu, ya satu-satu nyembuhin orang lumpuh, ada orang tuli, bayangkan kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Makanya hanya dengan supranatural, ya kota ini dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri.